astronomi dan bukan sebaliknya. Di dalam bidang fisika, ada teori yang dikenal sebagai atomisme, bahwa atom adalah bagian terkecil dari zat, itu tidak dapat dibagi lagi. Teori ini diajukan oleh Demokritus dari Yunani 20 abad yang lalu. Dan itu juga diketahui oleh Arab. Kata Arab untuk atom adalah zarah. Tapi sekarang setelah ilmu pengetahuan maju, kita tahu bahwa meskipun atom adalah partikel terkecil dari zat, memiliki karakteristik dari elemen, itu masih bisa dibagi menjadi elektron, proton, dan lain-lain. Orang bisa berpikir bahwa Al-Quran ketinggalan zaman. Al-Quran memang bicara tentang zarah, partikel yang amat kecil. Tapi Al-Quran juga mengatakan bahwa itu tidak dapat dibagi lagi. Al-Quran mengatakan dalam surat Saba, surat ke-34, ayat 3, yang mengatakan bahwa ketika orang yang tidak percaya berkata, hari akhir tidak akan datang, katakanlah, itu pasti akan datang dengan pertanda dari Yang Maha Kuasa, yang tahu atas yang gaib, yang memiliki catatan, rincian terkecil dari atom, di langit dan di bumi. Dan di dalam catatannya terdapat hal-hal yang lebih kecil dan lebih besar dari atom. Jadi Al-Quran mengatakan ada hal-hal yang lebih kecil dan lebih besar dari atom. Al-Quran tidak ketinggalan zaman, tapi melebihi zaman. Pesan yang mirip diulang kembali dalam surat Yunus, surat ke-10, ayat 61. Bahwa di dalam catatan Allah tersimpan hal-hal yang lebih kecil dan lebih besar dari atom. Di dalam bidang geografi, kita pelajari di sekolah tentang siklus perputaran air. Ini pertama kali digambarkan oleh Bernard Panesi pada tahun 1580. Dikatakan, dari air yang menguap dari laut membentuk awan, awan bergerak ke daratan, lalu turun hujan, hujan mengalir ke laut, dan siklusnya terpenuhi. Semua orang berpikir, abad 7 sebelum Masehi, kepercayaan Meltis. Dia berkata, bahwa percikan air laut dibawa oleh angin, dan terbawa ke daratan sebagai hujan. Orang-orang tidak tahu bagaimana air bawah tanah, sumber mata air. Dari mana mereka datang? Jadi mereka berpikir bahwa karena tekanan dari angin pada air, daya dorong angin pada air, itu jatuh ke daratan sebagai hujan. Dan air hujan ini meresap masuk ke dalam tanah dan kembali ke laut melalui jalan rahasia, Abyss, yang diketahui pada zaman Plato sebagai stratus. Orang-orang percaya pada teori Descartes ini bahkan sampai pada abad ke-17. Dan seorang ahli filsafat teori, Aristoteles, dipercayai sampai abad ke-19, bahwa air menguap dari tanah, lalu ia berkondensasi di dalam gua besar di pegunungan. Kemudian gua ini membentuk danau yang memunculkan sumber mata air. Sekarang kita tahu bahwa air bawah tanah, sumber mata air, itu dikarenakan serapan dari air hujan. Al-Quran mengatakan itu dalam surat Zumar, surat ke-39, ayat 21. Apakah kamu tidak memperhatikan, sesungguhnya Allah menurunkan air hujan dari langit, lalu menyerapnya ke dalam permukaan air tanah, ke dalam sumber mata air, di dalam bumi, lalu menyebabkan batu dengan berbagai macam warna muncul. Pesan ini diulang dalam surat Rum, surat ke-30, ayat 24. Allah menurunkan hujan dan menghidupkan bumi ini kembali. Al-Quran mengatakan dalam surat Mu'minun, surat ke-23, ayat 18. Allah yang menurunkan hujan dengan suatu ukuran. Dia mampu menyimpannya, dia juga dengan mudah dapat menghilangkannya. Al-Quran mengatakan dalam surat Hijr, surat ke-15, ayat 22. Dikatakan bahwa kami mengirim angin yang mengisi, angin yang menyuburkan, dan juga menyebabkan hujan turun dari langit, memberi kalian air dengan ukuran tertentu. Kata Arab lawaki yang digunakan di sini adalah bentuk jamak dari laki, yang diambil dari lakaha, yang berarti menyuburkan atau untuk mengisi. Angin yang membawa serbuk, tepung sari yang menyuburkan awan. Lalu hujan turun. Angin menyebabkan awan bergabung, terjadi kondensasi dan halilintar, dan hujan turun dari awan. Jadi Al-Quran menggambarkan siklus penuhnya dari air. Bagaimana dari air menguap, membentuk awan, bergerak ke daratan, caranya turun hujan, bagaimana kembali ke lautan dalam beberapa tahap. Surat Nur, surat ke-24, ayat 43. Surat Naba, surat ke-78, ayat 12-14. Begitu juga dalam surat Rum, surat ke-30, ayat 48. Al-Quran mengatakan
Surat Nur, surat 24, ayat 43. Kami mengirimkan awan-awan sebanyak gunung. Apa maksud Al-Quran mengatakan kami mengirimkan awan-awan sebanyak gunung? Hari ini, jika seseorang pernah berpergian dengan pesawat udara, mereka akan menyadari ketika pesawat udara terbang di atas awan, dia melihat ke awan ke bawahnya. Di bawah, dia akan melihat bahwa awan-awan nampak sebanyak gunung-gunung. Al-Quran mengatakan ini 1400 tahun yang lalu. Tidak ada pesawat udara 1400 tahun lalu. Al-Quran menggambarkan hidrologi dan siklus air dalam beberapa tempat dengan perincian yang hebat. Disebutkan surat Imran, surat ketiga, ayat 9, surat Arab, surat ke-7, ayat 57, surat Ra'd, surat ke-13, ayat 17, surat Furqan, surat ke-25, ayat 48-49, surat Fatir, surat ke-35, ayat 9, surat Yasin, surat ke-36, ayat 34, surat Jatiyah, surat ke-45, ayat 5, surat Qaf, surat ke-50, ayat 9 dan 10, surat Waqiyah, surat ke-56, ayat 68-70. Begitu juga di dalam surat Mulk, surat ke-67, ayat 30. Al-Quran menggambarkan hidrologi dan siklus air dengan perincian yang sangat hebat. Sekarang kita diskusikan bidang dari geologi. Ahli geologi memberitahu kita bahwa bumi yang kita tinggali, lapisan kulit terluar adalah keras dan padat. Lapisan dalamnya panas dan cair, dan tidak bisa ditinggali oleh makhluk hidup. Ahli geologi memberitahu kita bahwa kulit yang di luar sangat tipis, hanya 1-10 mil. Kurang dari 1% dari radius bumi, yaitu 3.750 mil. Dan kulit luarnya sangat tipis, sehingga besar kemungkinan baginya untuk berguncang. Ahli geologi memberitahu kita, itu dikarenakan gejala lipatan yang membuat kenaikan barisan pegunungan. Dan gunung-gunung itu mencegah bumi dari guncangan. Fungsinya sebagai pasak tiang pancang. Quran mengatakan dalam surat Naba, surat ke-78 ayat 6-7 yang mengatakan, kami membuat bumi ini sebagai hamparan. Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Kata Arab autad berarti batang atau pasak. Yang telah kita temukan hari ini, Al-Quran mengatakannya di surat Ghosiyah, surat ke-88 ayat 19. Begitu juga dalam surat Naziat, surat ke-79 ayat 32 yang mengatakan, wal jibala arsaha, kami telah membuat gunung-gunung berdiri dengan tegak. Ada buku yang berjudul The Earth, buku yang sangat terkenal dan diberitahukan dalam bidang ini, yang sebagian besar edisi terbarunya menceritakan dunia sebagai subjeknya. Salah satu nama penulisnya adalah Francis. Dia memberikan penjelasan tentang gunung dalam buku ini yang disebut bumi, guncangan. Dia berkata bahwa fungsi dari gunung adalah untuk menstabilkan kerak bumi. Al-Quran mengatakan hal itu. Keterangan yang sama, surat Anbiya, surat ke-21, ayat ke-31. Di dalam surat Luqman, surat ke-31 ayat 10, surat Nahl, surat ke-16 ayat 15. Telah kami letakkan di bumi gunung-gunung yang berdiri dengan teguh supaya bumi tidak berguncang. Al-Quran memberitahukan fungsi dari gunung 1400 tahun yang lalu, yang kita temukan hari ini. Dalam bidang oseanologi, Al-Quran